Pak dokter, yang menyebabkan usus bocor leaky gut itu apa? Yang menyebabkan usus bocor leaky gut itu siapa? Yang menyebabkan leaky gut ada dua. Yang pertama namanya gluten. Namanya gluten. Ini ya, gluten ada di mana? Gluten ada di tepung terigu. Jadi Bapak Ibu tolong sepil bahan makanan apa aja yang mengandung tepung terigu. Tagor, mie instan, ya, donat, bala-bala, roti. Bapak Ibu, saya nggak pernah makan roti lagi, mohon maaf ya. Kalaupun saya makan roti, paling setahun sekali. Jarang sekali saya makan roti. Kenapa? Ada glutennya. Ya, martabak, kue kering. Oke? Jadi ini banyak mengandung tepung terigu. Termasuk mie instan, ada glutennya. Gluten bisa bikin leaky gut, usus bocor. Usus bocor bisa bikin autoimun. Jadi mie instan bahayanya apa? Bahayanya autoimun. Jadi kalau mau makan mie instan, menurut saya jangan sering-sering Bapak Ibu. Dulu anak saya tiap hari makan roti. Semenjak saya tahu ilmu autoimun, tidak pernah lagi makan roti. Mohon maaf tukang roti ya, bukannya saya nggak mau beli ya, tapi ada glutennya dong. Anak saya bisa kena autoimun dong. Gimana sih ceritanya? Ya. Jadi Bapak Ibu, itu dia bahayanya. Tepung terigu ada glutennya. Oke? Yang kedua. Nah, yang kedua. Bahaya tepung itu yang kedua adalah ada pestisida namanya glifosat. Pestisida glifosat Bapak Ibu itu menghancurkan mikrobiom, kuman-kuman di usus hancur, hilang. Gara-gara pestisida glifosat. Ada di mana? Ada di tepung itu. Ya, karena petaninya itu pakai pestisida glifosat. Apalagi petani-petani yang di Amerika. Itu masih dia menggunakan glifosat. Kalau petani di Eropa tidak menggunakan glifosat. Jadi makanya Bapak Ibu, tepung yang di Eropa sama tepung yang di Amerika, tepung terigu, itu lebih bagus yang di Eropa. Kenapa? Di Eropa nggak ada glifosat. Di Amerika ada. Ya, kalau Bapak Ibu makan tepung yang mengandung glifosat ini, autoimun tambah parah. Ususnya tambah bocor. Ususnya tambah leaky gut, tambah bocor di mana-mana, tambah parah gejalanya. Oke? Jadi itu bahayanya tepung terigu, Bapak Ibu. Yang pertama gluten, yang kedua ada pestisida glifosat. Bisa bikin bocor ususnya, leaky gut, anaknya alergian, anaknya autoimun. Ya, kemudian yang kedua, penyebab leaky gut yang kedua adalah lektin. Lektin ini terdapat pada biji-bijian, terutama kulitnya. Kulit biji-bijian, misalnya dalam gandum. Gandum itu kulitnya ada lektinnya. Ya, ada lagi di kacang merah, yaitu ada lektin Bapak Ibu. Di tomat juga ada tomat. Di kulit tomat sama di biji tomat. Jadi Bapak Ibu kalau makan tomat, kulit dibuang, biji dibuang. Ya, ada lektinnya. Kalau di kacang merah, Bapak Ibu bisa cara ngebuang lektin di kacang merah kulitnya itu dengan cara direndam dengan air panas selama 5 jam. Kemudian itu lektin laut dalam air, kemudian airnya dibuang. Lektinnya kebuang, baru kacang merahnya diolah buat masak, ya, silakan. Itu salah satu cara untuk menghilangkan lektin. Atau juga bisa dimasak dengan pressure cooker. Itu juga salah satu cara untuk menghilangkan lektin dengan pressure cooker masaknya. Ya, suhunya lebih tinggi. Oke, lektinnya larut. Oke, itu juga salah satu cara untuk menghilangkan lektin. Ya, apalagi untuk gluten sama lektin. Saya kira itu Bapak Ibu cukup ya. Kemudian Bapak Ibu sudah tahu sekarang penyebab autoimun apa dan proses terjadinya autoimun apa. Termasuk bayi-bayi yang asma, bayi-bayi yang alergian, bayi-bayi yang kena autoimun. Udah tahu penyebabnya apa? Salah kasih makan. Oke? Next adalah tesnya. Dok, tes yang pertama leaky gut. Tes untuk mengetahui apakah kita ada usus bocor itu apa tesnya? Ya, ada 3 tes Bapak Ibu. Yang pertama tesnya namanya tes IgG, Food Sensitivity Test. IgG,
Food Sensitivity Test. Ya, nanti hasilnya ini, hasil IgG Food Sensitivity Test, itu hasilnya ada merah, kuning, hijau. Merah, kuning, hijau. Kalau ada makanan di warna merah, berarti imun Bapak Ibu sudah nandain makanan di warna merah bakal diserang. Karena yang makanan warna merah udah bocor sering masuk usus. Udah sering masuk usus karena usus Bapak Ibu bocor. Warna merah ada makanannya. Contohnya. Ada makanan warna merah, contohnya kacang hijau. Kacang hijau ada di warna merah. Berarti apa? Usus Bapak Ibu sudah bocor. Terus Bapak Ibu senang makan kacang hijau. Sehingga apa? Kacang hijau ini bisa masuk ke dalam usus bocor, ke dalam jaringan. Kacang hijau ditandain sama imun kita sebagai benda asing, bakal diserang. Ya, jadi warnanya merah tadi loh. Warnanya merah tadi ya, kacang hijau. Kenapa? Udah ditandain sama imun kita. Kalau ada kacang hijau, diserang. Artinya apa? Ususnya bocor. Ususnya udah bocor. Itu artinya. Ya. Jadi, yang bagus, yang usus bagus tidak bocor, tidak ada leaky gut, semua makanan di warna hijau. Semua makanan di warna hijau, usus Bapak Ibu bagus, nggak bocor. Kalau warna kuning, warna merah, udah bocor ususnya. Ya, kalau makan yang di warna merah sama kuning, tambah parah autoimunnya atau alerginya tambah parah. Oke, itu dia penjelasannya. IgG Food Sensitivity Test. Yang kedua tesnya adalah tes darah. Juga yang kedua adalah tesnya namanya anti IgG zonulin pakai Z. Yang ketiga tesnya namanya anti IgG aktin pakai C. ACTIN, aktin. Nah, tes yang kedua, yang ketiga ini di Indonesia belum ada. Di Indonesia belum ada karena ilmu baru Bapak Ibu. Ini ilmu autoimun, ini ilmu baru Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu beruntung sekali masuk ke sini hari ini karena belajar ilmu baru. Semua dokter nggak tahu Bapak Ibu, kecuali dokter yang ini. Ya, jadi Bapak Ibu silakan tanya, apa itu zonulin? Nggak ngerti dia. Ya Bapak Ibu, jadi nah sayangnya di Indonesia belum ada pemeriksaan anti IgG zonulin, anti IgG aktin, belum ada. Yang ada cuma ini, anti IgG Food Sensitivity Test. Ini udah ada. Di Prodia ada Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, itu tes untuk leaky gut. Yang kedua adalah tes untuk autoimun. Tes untuk autoimun apa Pak Dokter? Ada di laboratorium banyak. Tes ANA-IF. ANA-IF. Ya silakan Bapak Ibu tes. Kalau mau Bapak Ibu curiga autoimun ya. Biasanya dokternya juga dokter penyakit dalamnya itu udah tahu tesnya yang mana ya. Silakan Bapak Ibu tes autoimun kalau misalnya memang gejalanya autoimun ada. Oke, untuk tes selesai kita masuk ke protokol autoimun.